Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la ilaha illahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masakkumul fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu sibuk kecuali Dia Allah. Akan tetapi ketika Dia Allah menyelamatkan kamu di daratan, kamu berpaling daripadanya. Manusia memang selalu ingkar. Surat Al-Isra ayat 6. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala pujian syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan curahan dan limpahan yang cukup banyak sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian pada pagi ini kita akan mencoba membahas sedikit nasihat agama, yaitu masalah faktor yang memalingkan manusia dari berbagai rasa syukur. Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia tidak bersyukur. Faktor-faktor ini menyebabkan manusia tergolong kepada kufur nikmat. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya perlu diketahui tidak ada hal yang membuat manusia lalai untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali ketidaktahuan dan kelalaian. Sebagian manusia tercegah untuk menyadari nikmat karena ketidaktahuan dan kelalaian. Syukur atas nikmat Allah juga tidak dapat dibayangkan kecuali setelah menyadari nikmat tersebut. Dikutip dari buku Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Artinya, dan kata lain, kita manusia harus mengidentifikasi atau paham terhadap syukur nikmat itu. Karena tanpa mengetahui dan cara mensyukurinya, kita tidak akan bisa bersyukur. Kemudian kalau kita sudah tahu bersyukur, maka kita tahu cara bagaimana bersyukur. Kalau seandainya setelah kita mengetahui dan tidak juga bisa bersyukur, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kita lalai dalam bersyukur. Yang pertama, tidak tahu bahwa nikmat itu adalah seperti udara, kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan kemudian organ tubuh yang ada dalam diri kita. Kita tidak tahu bahwasanya itu kita anggap nikmat, karena semua orang akan mendapatkannya, sementara kita menganggap bahwa itu sudah biasa yang kita terima. Padahal itu nikmat-nikmat terbesar bagi Allah.
Contoh, kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, seperti nikmat mata, pada saat mata kita sakit, pada saat kita tidak bisa bernapas, pada saat kita sakit kesehatan, penyakit yang ada di dalam tubuh kita, baru kita mengetahui bahwa itu nikmat. Sementara kalau seandainya kita tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita sakit, kita menganggap itu cuma-cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman yang tidak tahuan manusia, bahwasanya mereka menganggap nikmat itu hanya nikmat yang khusus bagi mereka, seperti mereka mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu yang lain daripada manusia, seperti kita dapat nikmat mobil, nikmat kendaraan, nikmat rumah, sementara orang lain tidak mendapatkannya. Itu baru kita anggap nikmat. Inilah ketidaktahuan manusia, bahwasanya padahal nikmat seperti udara, kesehatan itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengetahui bagaimana makna daripada nikmat tersebut. Artinya di sini penyalahgunaan nikmat. Nikmat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan nikmat itu, kita mengarahkan nikmat tersebut kepada ketaatan kepada Allah. Seperti harta yang kita dapat, kita bersyukur dengan bersedekah, berinfak, berzakat. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji dan umrah. Itulah ketidaktahuan manusia cara bersyukur, sehingga mereka menganggap nikmat-nikmat itu hanya sebagai pelengkap dalam hidup. Padahal itu adalah hakikat daripada nikmat yang sebenarnya, di mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbesar bagi kita hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nikmat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi waktu untuk kita beribadah. Habislah, tamatlah riwayat kita, sehingga kita akan menyesal di kemudian nanti di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, dominasi syahwat daripada manusia. Nafsu yang ada pada manusia itu menyebabkan orang lalai bersyukur, karena hanya memikirkan nafsu, seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, hanya digunakan untuk nafsu belaka, untuk perbuatan-perbuatan maksiat, untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kuasa dari bisikan setan. Inilah musuh yang nyata bagi manusia. Sudah disampaikan oleh Allah dalam berbagai ayat, bahwasanya setan adalah musuh ternyata. Kita dibisikkan di dalam sudurin nas, yaitu dalam hati manusia, bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, kehidupan ini hanya di dunia, sementara kehidupan di akhirat dianggap adalah sebagai bohongan belaka atau karangan-karangan yang ada oleh para nabi. Itulah bisikan setan yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Di dalam hadis Nabi, Nabi menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, lihatlah orang di bawah kalian dengan melihat orang di atas kalian. Lebih baik agar kalian tidak mengingkari nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini kita disarankan untuk melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Seperti kita punya mobil, kita lihat orang yang punya kendaraan sepeda motor, orang yang punya kendaraan sepeda motor, lihatlah orang yang berjalan kaki. Sementara orang berkaki, lihatlah orang yang tidak bisa berjalan. Sementara orang yang tidak bisa berjalan, lihatlah orang yang sudah mati. Itulah cara mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita hanya melihat ke atas, maka kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita memandang bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain yang membuat kita terlena. Makanya dalam hadis ini ditekankan bahwasanya melihatlah ke bawah untuk mensyukuri nikmat. Tapi kalau untuk mengajar amal ibadah, melihatlah orang yang lebih baik daripada kita. Artinya kita harus introspeksi diri. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, sementara kita tidak pandai mensyukurinya. Kemudian juga disinyalir dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah aku pun akan ingat kepada kalian, bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar kepadaku,
surat Al-Baqarah 152. Kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Itulah kita cara bersyukur dengan mengerjakan amal-amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan umrah. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan di dunia hanya satu kali, kesempatan tidak akan bisa diulang. Kalau nyawa kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi balasan yang akan kita terima kecuali amal ibadah yang kita terima di akhirat nanti. Makanya dalam suatu ayat mengatakan dunia adalah amal ibadah, ladang ibadah, sementara akhirat adalah ladang pembalasan. Itulah mungkin berapa hal yang membuat manusia tidak pandai bersyukur atau lalai bersyukur. Yang pertama, ketidaktahuan bahwasanya nikmat itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian tidak pandai cara bersyukur atau memaknai bersyukur. Kemudian didominasi oleh syahwat yang ada pada manusia, nafsu yang begitu menggelora manusia menyebabkan manusia lupa pada nikmat-nikmat Allah. Kemudian bisikan setan inilah paling berbahaya karena tidak nampak, tidak nyata, tetapi itu ada di dalam hati kita yang mendorong-dorong kita untuk tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nas, fi sudurin nas, dibisikkan ke dalam hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai kesimpulannya adalah kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara melihat orang yang lebih susah daripada kita. Dengan melihat orang yang lebih baik daripada kita, itu akan membuat kita lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lupa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.